bagaimana Allah Ta'ala menjamin rezeki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi Allah ini dijamin rezekinya. Semua yang melata, semua yang bergerak. Setelah diteliti oleh para ulama, dabbah artinya binatang. Selalu diterjemahkan dabbah, dabbatul ardi. Binatang yang berjalan di atas muka bumi ini dijamin Allah Ta'ala rezekinya. Kenapa disebutkan tentang binatang? Kenapa tidak disebut wa ma min insanin, wa ma min nasin? Tidak ada manusia yang tidak dijamin rezekinya. Digunakan kata yang paling rendah, paling hina, paling kotor, binatang. Kalau binatang saja dijamin rezekinya, apalagi yang mulia. Karramna bani Adam ala katsirin minal khalqi wa faddalnahum tafdila. Di antara semua makhluk ini manusia yang paling mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di beranda. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika Anda terpilih menjadi orang yang akan mendapat rezeki besar, maka alam semesta akan menunjukkan berbagai pertanda akan hal tersebut. Hal itu timbul karena peranan nenek moyang terdahulu yang selalu mengamati dan mengaitkan berbagai fenomena, berbagai mitos dan kepercayaan tentang rezeki bagi seluruh dunia, dengan keadaan kehidupan yang terjadi setelah fenomena tersebut. Namun ada beberapa tanda rezeki datang melalui mimpi serta tanda-tanda lain. Keberuntungan datang secara tiba-tiba, namun tidak selalu tanpa tanda. Rezeki yang muncul tanpa disadari sering disebut sebagai rezeki besar, tetapi sebenarnya ada tanda-tanda yang dapat meramalkan kedatangan rezeki itu. Di dalam primbon Jawa kuno banyak makna serta arti dan maksudnya. Berikut dengan melalui video ini akan membagikan berdasarkan ilmu primbon Jawa. Inilah 10 tanda yang menunjukkan tentang rezeki besar itu. 1. Didatangi kucing saat makan. Kucing yang menghampiri saat kita makan dianggap sebagai pertanda dari Allah. Dengan memberi makan pada kucing tersebut, maka dianggap sebagai tindakan menerima rezeki. Memberi makan kepada kucing juga merupakan salah satu sikap yang terpuji dan Islam mengajar umatnya untuk berbuat baik sesama makhluk. Ini adalah sifat ihsan yang diterapkan di dalam ajaran agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu, sabda Nabi SAW, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka disebabkan seekor kucing yang ditambatnya tidak diberi makanannya dan tidak melepaskannya untuk mencari makanan di atas muka bumi. Riwayat Muslim 2619. 2. Kelawar masuk ke dalam rumah. Kelawar yang masuk ke dalam rumah menurut primbon Jawa dianggap sebagai pertanda baik yang menandakan kedatangan rezeki besar. Menurut orang Jawa, jika ada kelawar yang masuk ke rumah terbang memutari arah jam, itu tandanya akan datang seorang tamu yang membawa kabar baik. Sementara jika ia terbang berlawanan arah jam, konon pemilik rumah akan kedatangan rezeki besar. Menurut Islam, kelawar yang masuk ke rumah merupakan bentuk thayyirah. Thayyirah adalah perwujudan syirik yang wajib kita hindari. Binatang ini sedang mengujimu apakah kamu akan berprasangka ke masa depan atau tidak. Oleh itu, jika kedatangan kelawar ini tidak usah difikirkan, cukup diusir agar binatang itu tidak kembali lagi. 3. Kejatuhan najis burung. Meskipun dianggap jijik, kejatuhan najis burung di atas kepala diartikan sebagai pertanda baik dan akan mendapatkan rezeki besar. Meskipun tidak ada dasar ilmiah yang mendukung mitos ini, tetapi kepercayaan ini masih bertahan dalam tradisi di berbagai budaya. Sebagian besar masyarakat, mitos ini seringkali diartikan sebagai pertanda positif yang membawa keberuntungan atau sesuatu yang baik dalam hidup seseorang. Dalam pandangan Islam, keberuntungan atau nasib baik dianggap sebagai hasil dari iman, amal soleh, doa, dan takdir Allah. Tidak ada dasar agama yang menyatakan bahwa kejatuhan najis burung dapat memberikan petunjuk tertentu terkait dengan keberuntungan. Keempat, bermimpi melihat burung. Mimpi melihat burung, terutama burung yang terbang tinggi, dianggap sebagai tanda rezeki besar yang akan datang.
Di dalam Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 19, Allah menyebutkan tentang kemampuan burung untuk terbang di langit sebagai bagian dari ciptaannya yang menakjubkan. Hal ini seringkali diartikan sebagai simbol berita baik dan rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya. Di dalam tradisi Islam, mimpi sering dianggap sebagai salah satu bentuk wahyu atau tanda-tanda rohaniah dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa mimpi seorang mukmin merupakan 1/46 bagian dari kenabian. Habib Novel Alaidrus menjelaskan jangan meremehkan mimpi itu. Ini karena Nabi Yusuf itu perjalanan hidupnya dalam mimpi dan mukjizatnya menaklukki mimpi. Kemudian Habib menambahkan lagi, jika meremehkan mimpi seseorang mukmin, maka kamu telah meremehkan syariat Islam dan para ulama seperti Ibnu Sirin. Seorang ahli tafsir mimpi terkemuka memandang bahwasanya mimpi sebagai jendela ke dunia gaib yang dapat memberikan petunjuk tentang masa depan atau keberkahan yang akan diberikan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. 5. Memangku rembulan dalam mimpi. Jika terjadi hal ini menandakan seseorang akan dikaruniai cahaya mata. Bagi pedagang, ia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam konteks ini, mimpi tersebut dianggap sebagai tanda yang membawa harapan akan datangnya rezeki yang melimpah sesuai dengan kemurahan dan kehendak Allah. Oleh itu, merenungkan mimpi-mimpi yang memiliki makna positif seperti memangku rembulan ini dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar spiritual dalam mencari petunjuk rezeki besar dari Allah. 6. Bermimpi mendapatkan ikan mas. Bermimpi ikan mas ini diartikan sebagai pertanda keberuntungan besar di masa depan. Tafsir mimpi ini juga, Anda akan memiliki banyak kemajuan baik secara pribadi maupun profesional. Anda akan menikmati bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih baik. Namun, jika ikan ini lari dari Anda, itu pertanda semua yang Anda dapatkan akan hilang dengan cepat. Hal terbaik adalah Anda belajar untuk menghargai apa yang Anda miliki. 7. Mimpi melihat langit bintang dan matahari. Pertanda ini akan mendapatkan keberuntungan serta rezeki yang dapat memberi manfaat bagi kawasan sekitar. Di dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengatur alam semesta. Di dalam tradisi Islam, mimpi yang melibatkan pemandangan langit, bintang atau matahari sering dianggap sebagai tanda-tanda rezeki spiritual yang akan diberikan oleh Allah. Pemandangan langit yang luas, bintang yang bersinar atau sinar matahari yang terang dapat menjadi simbol dari kebesaran Allah dengan karunia-Nya yang tidak terbatas. Melalui mimpi ini Allah mungkin memberikan petunjuk atau harapan kepada kita sebagai hamba-Nya tentang datangnya rezeki yang melimpah. Dengan itu, renungkanlah mimpi yang melibatkan pemandangan langit, bintang atau matahari. Hal ini dapat menjadi salah satu untuk mendapatkan pemahaman tentang rencana dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. 8. Mimpi mendukung bayi. Mimpi menggendong bayi diartikan sebagai pertanda keberuntungan secara tiba-tiba dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dalam beberapa interpretasi mimpi dalam Islam, mendukung bayi sering diartikan sebagai menerima tanggung jawab baru yang akan membawa berkah dan keberuntungan hidup. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa mimpi adalah salah satu bentuk wahyu yang mengandungi pesan-pesan penting dari Allah. Ketika seseorang bermimpi mendukung bayi, hal ini dapat dianggap sebagai pertanda akan datangnya suatu perubahan tanggung jawab baru dalam hidupnya. Sebagian ulama ahli tafsir mimpi meyakini bahwa bayi di dalam mimpi seringkali merupakan simbol dari keberkahan dan kebaikan yang akan datang. Hal ini sering diinterpretasikan sebagai tanda Allah akan mempersiapkan sesuatu yang baik dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan kemajuan yang positif di dalam kehidupan kita. 9. Kedutan di tangan kiri. Pandangan dari para ahli sering menyoroti bahwa kedutan meskipun sering dianggap sebagai fenomena fisiologis biasa, juga dapat memiliki makna spiritual dalam beberapa tradisi termasuk di dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, ketika seseorang mengalami kedutan di tangan kiri, ada kecenderungan untuk mencari tafsiran yang lebih dalam terkait hal tersebut. Beberapa orang mungkin memandangnya sebagai pertanda atau isyarat dari Allah. Dalam tradisi Islam, khususnya di beberapa daerah,
Kedutan di tangan kiri dapat dianggap sebagai sebuah tanda yang mengisyaratkan akan datangnya perubahan penting di dalam hidup seseorang. Meskipun tidak ada dalil yang dinyatakan dari Al-Quran dan hadis secara spesifik membahas kedutan di tangan kiri, namun keyakinan dan tafsiran ini tetap melekat dalam beberapa komunitas Islam. 10. Mimpi menggotong mayat. Pandangan dari para ulama, ahli tafsir mimpi menyoroti bahwa meskipun seringkali dipandang sebagai pertanda buruk, mimpi seperti ini memiliki interpretasi yang bervariasi terutama dalam konteks spiritual dan kepercayaan Islam. Di dalam tafsir mimpi, menggotong mayat seringkali dihubungkan dengan simbol kematian atau kehilangan yang menyedihkan. Namun dalam konteks tertentu, mimpi seperti ini dapat diartikan sebagai pembebasan dari beban penderitaan yang selama ini dirasakan, serta sebagai tanda bahwasanya akan menerima rezeki tidak terduga dari Allah. Para ulama ahli tafsir mimpi meyakini bahwa mimpi-mimpi yang tampak menakutkan itu seringkali menyimpan pesan-pesan yang lebih dalam dan dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk perubahan positif dalam kehidupan seseorang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mimpi ini mengajarkan pentingnya memahami bahwa di balik cobaan atau kesulitan yang mungkin sedang dihadapi, terdapat potensi untuk pertolongan dan berkah yang akan datang dari Allah. Wallahu alam. Dalam menjalani kehidupan, kita perlu tetap berusaha, bertawakal, dan berserah karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Ini hanyalah memberikan gambaran dengan tujuan untuk menambah pengetahuan, sehingga tidak diperkenankan untuk diyakini sepenuhnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.